Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Satria Pradana, NIM V3421037. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait proyek tugas akhir saya, proyek tugas akhir yang berjudul pengembangan sistem monitoring dan pendeteksi hama berbasis IoT. Untuk penjelasannya dari produk sistem monitoring dan pendeteksi hama, itu merupakan solusi teknologi yang dirancang untuk membantu petani dalam memantau dan mengelola serangan hama di lahan pertanian secara efektif dan efisien. Sistem ini menggunakan berbagai sensor dan teknologi IoT untuk mengumpulkan data secara real time dan menyediakan informasi yang berguna untuk tindakan pencegahan dan pengendalian hama. Ini untuk desain sistemnya kurang lebih seperti ini. Akan ada sensor, kemudian output ini di sisi alatnya menggunakan ESP32. Node ini akan selanjutnya akan mengirimkan data terkait data di lahan ke menggunakan sumber internet, dapat berupa semacam modem mobile atau menggunakan router jika sampai, dan akan mengirim ke broker. Di sini kita pakai broker public supaya mudah, tidak perlu konfigurasi, dan ketika menambah node bisa langsung terkonek dari broker. Kemudian kita akan uh, mengirim ke web server. Dari servernya nanti akan subscribe dari brokernya agar dapat menerima datanya, kemudian baru ditampilkan di website monitoring. Untuk alatnya kurang lebih seperti ini. Akan ada sensor suhu, gerakan, ini SP, sumber daya, kemudian akan ada speaker. Kemudian untuk flow mungkin kita bisa lihat di servernya langsung. Ini servernya saya develop di OS Ubuntu 22. Untuk teknologinya kita pakai Node-RED. Ini untuk semacam backendnya untuk tampilan webnya. Di Node-RED ini ada beberapa flow yang kita pakai. Ini tadi, kalau yang ini untuk admin, dan yang untuk user akan langsung dapat tampilan buat monitoring. Ini halaman utama yang berisi lokasi, tapi ini belum, masih tahap pengembangan. Terus yang kita pakai itu sementara untuk deteksi ini, untuk control relay. Kemudian ini dashboard utamanya, ada status untuk aktif atau tidak, ada gerakan tidak. Kemudian dari sensor suhu dan kelembapan DHT22 akan menampilkan chart sama sensor sama chart kelembapan sama suhu. Ini disetting untuk tampil selama satu harinya seperti apa grafiknya. Kemudian informasi ini informasi umum terkait node-nya, dan ini data terdeteksi ini nanti bakal ada tertampil. Jika ada gerakan maka datanya akan tertampil. Nah, itu sudah tampil untuk temperatur sama suhunya.
Dan untuk database-nya kita pakai eh, saya pisah kemarin untuk data suhu sendiri dan gerakan sendiri. Satu sensor suhu. Datanya cukup simple, ada kelembapan, suhu, kemudian ada timestampnya doang ketika datanya diambil. Dan untuk yang gerak cuma status 01, 1 ketika digerakkan dan 0 kalau sensornya speakernya mati. Kemudian lanjut pada demo penggunaan alat. Selanjutnya untuk alat, untuk pemakaiannya cukup simple. Kita cuma perlu nyiapin alat yang sudah dikode dengan yang akan untuk kode program yang digunakan untuk connect dengan akses point, akses internetnya. Kemudian kalau sudah tinggal disambungkan ke sumber baterai. Nah, kalau sudah tersambung nanti akan secara otomatis akan jalan dan data udah bisa dikirim udah diterima di server untuk suhunya, sensor suhu dan gerakan untuk suhu. Mungkin itu saja demonya. Sekian dari saya, terima kasih.